Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Cirebon sejak Jumat tanggal 26 Desember tahun 2025 sore kembali meninggalkan kisah pahit bagi para pekerja dan pengendara yang melintasi jalur Cirebon Kuningan. Tepat di Jalan Wahid Hasyim, Desa Kanciwetan, Kecamatan Astana Japura, puluhan sepeda motor terpaksa mogok setelah nekat menerjang banjir yang mencapai ketinggian sekitar 30 cm. Genangan air mulai membanjiri jalan sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat dan bertahan hingga lebih dari 6 jam. Bahkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, air belum juga surut, menciptakan kemacetan dan menghambat arus lalu lintas, terutama bagi kendaraan roda 2. Banyak pengendara memilih memarkirkan motor mereka di pinggir jalan menunggu air surut, sementara sebagian lainnya terpaksa mendorong kendaraan mereka yang mati mesin. Salah satu pengendara yang terdampak, Risma Indah, seorang pekerja pabrik, harus mendorong motornya cukup jauh setelah mesinnya mati. Ia yang baru pulang kerja dan berniat kembali ke rumah di wilayah Lemah Abang mendapati perjalanannya terhenti total. Ia menyebut bahwa banjir di lokasi tersebut bukanlah peristiwa langka, melainkan kejadian yang hampir selalu terulang setiap hujan deras turun. Ia pun sangat berharap pemerintah segera memberikan perhatian serius, terutama dengan memperbaiki sistem drainase. Atau gimana nih? Iya, Motornya mogok. Didorong tadi berapa jauh? lumayan jauh. Dari mana mau kemana sih? Dari pabrik mau pulang. Mau pulang, tapi masih kejebak banjir ini ya? Emang sering daerah sini banjir atau gimana? Harapannya kalau ke pemerintah terhadap seringnya banjir apa? Agar diperbaiki drainasenya atau gimana? Meskipun kendaraan roda 4 masih bisa melintas dengan perlahan dan ekstra hati-hati, jalan utama tersebut tampak dipenuhi antrean motor di pinggirnya. Tak hanya jalan raya, sejumlah permukiman warga di dataran rendah sekitar lokasi juga ikut terendam air. Melihat kondisi darurat tersebut, Kapolresta Cirebon Kombes Sumarni turun langsung ke lokasi untuk mengatur lalu lintas dan memastikan keselamatan pengguna jalan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya mengerahkan personel untuk membantu kelancaran arus dan mengimbau masyarakat agar tetap waspada serta meminta anak-anak untuk tidak bermain di jalan yang tergenang. Oke, hari ini kami berada di titik-titik yang terkena dampak banjir karena tadi sore Kabupaten Cirebon diguyur hujan sangat lebat, sehingga di beberapa titik yang berada di Kabupaten Cirebon, salah satunya yang ada di Kanci Kulon ini, terdampak banjir hingga 30 cm. Kami memastikan petugas kami berada di jalanan untuk membantu kelancaran arus lalu lintas dan meminta masyarakat juga untuk tetap hati-hati. Dan kami juga tadi meminta anak-anak tidak bermain di jalan raya yang terdampak banjir. Sampai dengan di sekitaran Pantura ada beberapa titik tadi yang tergenang banjir, cuma yang agak tinggi 30 cm di daerah Kanci Kulon ini. Personil yang kami terjunkan untuk melakukan pengaturan di titik-titik lokasi banjir sekitar 300-an personil agar masyarakat bisa tetap lancar dalam menjalankan kegiatannya, pulang ke rumahnya masing-masing. Dan ini juga bekerja sama juga dengan BPBD untuk menyiagakan petugas-petugasnya antisipasi hal-hal yang lebih fatal lagi, termasuk Prokopinjamnya. Hari ini hadir camat dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon di lokasi banjir untuk juga memantau, memonitor dampak banjir di wilayah Kanci Kulon ini. Genangan setinggi 30 cm ini menjadi titik tertinggi yang terpantau, sementara beberapa titik lain di jalur Pantura juga ikut tergenang. Namun, banjir yang melumpuhkan wilayah Kanci ini ternyata bukan semata-mata akibat tingginya curah hujan. Pelaksana tugas Camat Astana Japura, Denny Syafruddin, setelah meninjau lokasi dengan berjalan kaki, mengungkap adanya persoalan lama yang tak kunjung terselesaikan, penyempitan drainase. Denny menjelaskan, salah satu penyebab utamanya adalah kecilnya ukuran saluran air yang semakin diperparah oleh berdirinya bangunan-bangunan liar di atas saluran tersebut. Bangunan liar ini, yang digunakan untuk kepentingan pribadi, telah mempersempit ruang gerak air. Akibatnya, air yang seharusnya mengalir lancar hingga bermuara ke laut justru meluap ke jalan dan permukiman warga, merendam sekitar 100 rumah di 2 blok Desa Kanci.
Dari saya jalan kaki dari ujung sampai ujung ke sini, itu saya perkirakan salah satu penyebabnya adalah kecilnya drainase yang dimana saluran air di atasnya berdiri bangunan-bangunan liar yang diperuntukkan untuk kepentingan pribadi masyarakat atau masyarakat tertentu. Jadi mempersempit ruang gerak air yang seharusnya bisa tertampung di saluran tersebut sampai ke bermuara ke laut, jadi sampai tumpah ke jalan. Apa aja yang terdampak, Pak? Ini. Yang jelas sangat banyak sekali yang terdampak ya. Termasuk salah satunya adalah permukiman warga dan sawah-sawah di sekitar ikut terdampak. Kita bisa lihat di sebelah sisi kanan dari arah Sindang Laut itu banyak permukiman yang terendam, yang kurang lebih itu kedalaman airnya sebetis orang dewasa, dan tentunya sawah-sawah juga ikut terendam. Langkah selanjutnya? Ya, tindak lanjutnya dari pihak kecamatan apa, Pak? Tindak lanjutnya nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak desa dan Satpol PP untuk bagaimana menertibkan bangunan-bangunan liar agar bisa dibangun saluran air yang memungkinkan atau memadai sehingga tidak terjadi lagi banjir. Sejauh ini yang terdampak sudah berapa? Yang baru kita pantau adalah ada 2 blok terdampak dari Desa Kanci. Ada blok madrasah dan blok Jalan Kuwera. Sekitar berapa rumah yang terendam? Kurang lebih mungkin 100 rumah ya. Senada dengan Denny, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin, menegaskan bahwa tingginya curah hujan hanyalah pemicu, sementara akar persoalan terletak pada keterbatasan kapasitas sistem drainase. Ikin menyebut bahwa saluran air di kiri kanan jalan sudah tidak mampu lagi menampung debit air yang datang dari berbagai wilayah, sehingga perlu segera dilakukan normalisasi kali, baik kali besar maupun kali-kali pembuangan kecil. Adanya banjir yang menyebar di mana-mana bersama curah hujan cukup tinggi ya beberapa hari ke belakang, dan kemungkinan ke depan masih hujan ya. Nah, tentunya kita harus selalu waspada. Ada berapa kecamatan? Titik Pak, ada berapa titik Pak yang terendam banjir? Kemarin saja ada 8 kecamatan, 24 desa ya di wilayah barat tengah. Nah, sekarang wilayah timur hari ini ya Ibu Dewan ya. Nah, kita kebanjiran lagi di wilayah yang di tempatnya di Kanci. Selain di sini, Pak, titik mana yang terpantau? Nah, kita lagi memantau, sebetulnya tadi barusan saya dari Ciwaringin ya. Ciwaringin juga sudah mulai meluap, tapi mudah-mudahan ya tidak seperti inilah. Ada berapa kecamatan Pak untuk hari ini Pak yang terendam Pak? Nah, hari ini baru ini aja yang sangat besar ya. Kan gitu. Banjir Kanci sendiri berapa meter ini, Pak? Kan ini kan jalan nih, Pak. Ini kelihatannya dari sini sampai jalan SMP. sampai SMP ya, sebelum rel kereta ya. Ada berapa Pak panjangnya? Ada kurang lebih sekilo lah. 1 kilo. Ya. Penyebabnya apa, Pak, selain curah hujan itu, Pak? Ya, yang jelas ya kita lihat kiri kanan ini saluran air tidak mencukupi. Ya, itu. Ini perlu dilakukan normalisasi ya, termasuk normalisasi kali. Baik kali-kali besar ya maupun kali-kali yang kecil gitu ya. Kali-kali pembuang. Untuk data sementara Pak, hari ini yang terendam banjir selain di Kanci, informasinya Pleret dan Plumbon kena juga Pak? Nah, itu limpasan saja ya. Karena intensitas hujan dari wilayah sumber cukup besar juga, merata ya. Nah, akhirnya air tumpahnya ya kan ke daerah situ juga, ke daerah Horu, daerah Pleret gitu. Plumbon ya Pak ya? Ya, Berarti Plumbon, ada 4 kecamatan ada Pak hari ini Pak, malam ini Pak? diperkirakan ada ya. 4 kecamatan. Untuk jalur Pak cuma ini berarti Pak? Untuk jalur ini yang sangat tinggi ya. Genangan di Kanci menjadi yang terparah hari itu, membentang sepanjang sekitar 1 km di jalur penghubung Cirebon Kuningan. Situasi ini menambah daftar panjang bencana banjir yang sehari sebelumnya telah merendam 8 kecamatan dan 24 desa di wilayah barat dan tengah Kabupaten Cirebon. Hingga malam hari,
Polisi dan petugas terkait masih bersiaga di lokasi untuk mengurai kemacetan dan memastikan keselamatan warga yang melintasi jalur krusial tersebut. Ruang pokok mobil itu gimana?